Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Nur Ramadhani dari kelas 7B. Saya ingin membacakan kembali buku literasi yang telah saya baca selama sebulan ini. Angkus adalah angsa yang memiliki sifat yang angkuh, pemalas, dan tamak. Ketika orang tuanya meninggal, ia mengambil semua harta warisan milik orang tuanya. Kakaknya tidak diberi sedikit pun. Meski sudah berlimpah dengan harta, ia masih saja merasa kurang dan selalu bercita-cita ingin jadi orang yang paling kaya di desanya. Ia tak menghiraukan saudaranya yang hidup sebagai kekurangan. Akma adalah angsa yang jujur, rajin bekerja, dan baik budi. Ia menyadari kalau adiknya bersifat culas dan serakah terhadap harta. Maka ia hidup sendiri dengan sederhana. Ia mencari kayu bakar dan dijual untuk keperluan sehari-harinya. Seharian bekerja membawa kayu bakar membuatnya lelah. Akma tidak kuat lagi menahan ngantuknya. Dan ketika Akma tidur, ia bermimpi ditemukan seorang kakek tua yang menyuruhnya agar ia pergi dari di sebuah goa itu. Kakek itu bilang kalau apa yang diinginkannya akan terkabul. Ketika bangun dari tidurnya, Akma langsung berjalan menyusuri hutan dan mencari goa yang dimaksud oleh kakek tua itu dalam mimpi. Cakap Akma, "Wah, ini pasti goa yang dimaksud si kakek," berisiknya di dalam hati Akma. Di dalam goa gelap sekali, tapi ia terus berjalan, masuk lebih dalam, lama-lama keluarlah cahaya yang sangat terang. Ia berdoa, "Yang Maha Kuasa, berilah hamba kecukupan sehari-hari, agar tidak sengsara." Tiba-tiba, setelah mata Akma dibuka, di depannya terhadap bokor yang bercahaya. Akma segera membawa pulang bokor itu ke rumahnya. Kebetulan, keadaan desa sedang sepi. Akma dengan cepat menyelinap ke dalam rumahnya. Ia tidak tahu bagaimana cara menghentikan bokor itu. Tanpa sengaja, ia memegang mulut bokor itu, maka berhentilah bokor itu. Kini kehidupannya menjadi makmur. Ia tidak perlu mencari kayu bakar lagi di hutan. Ia tinggal menikmatkan apa yang dia inginkan akan terkabulkan. Angkus mulai curiga dengan kemakmuran Akma. Angkus sangat penasaran dan mencari-cari tahu, tidak pernah menemukan hasil yang memuaskan. Akhirnya, pada suatu hari, ia mengetahui secara langsung dengan mata kepalanya sendiri terhadap apa yang dilakukan oleh Akma. Mulailah sifat buruknya kambuh lagi. Dasar Angkus memang jelek tabiatnya. Setelah tahu kakaknya makmur dengan bokor saktinya, maka suatu hari Angkus mencuri bokor itu. Angkus mencoba melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Akma, tetapi tidak bisa. Bagaimana cara menggunakan bokor sakti itu? Karena perutnya sudah terasa sangat lapar. Kemudian Angkus menggosokkan bokornya sambil berteriak, "Hai bokor sakti, berikanlah aku jagung dan air." Bokor itu mendising dan makanan itu keluar. Angkus senang karena jagung yang keluar kelihatannya enak sekali. Jagung itu terus keluar dan keluar semakin banyak. Angkus tidak bisa menghentikan bokor sakti itu. Jagung-jagung keluar terus dan sudah hampir menimbun Angkus, sehingga ia ketakutan. Angkus pun menjerit meminta tolong. Akma keluar rumah dan ingin segera mencari tahu dari mana sumber suara yang meminta tolong itu. Menurut Akma, kedengarannya suara itu dari rumah si Angkus. Ada apa dengannya? Pikir Akma, meningkat Angkus adalah saudaranya sendiri. Setelah mendekati rumah Angkus, Akma benar-benar yakin kalau Angkus yang berteriak meminta pertolongan. "Aku harus mendobraknya," katanya dalam hati Akma. Akma langsung mendobrak pintu depan dengan sekuat-kuatnya dan ternyata benar. Angkus hampir mati ditimbun jagung di dalam biliknya. Angkus merasa sangat malu karena ketahuan mencuri bokor kakaknya. Tetapi Akma memang angsa yang baik hati. Ia memaafkan perbuatan adiknya. Sekarang Angkus sadar ia masih membutuhkan pertolongan kakaknya atau saudaranya. Dan hidup memang harus saling